Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita mengadakan ibadah khusus, ibadah penamatan dari kelas Alkitab Persamaan angkatan yang keempat yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah DPD Jatim. Ini adalah berdasarkan keputusan Musda 5 tahun yang lalu, keputusan Mukernas, dan juga disahkan di Mukernas. Jadi saudara yang ikut kelas persamaan ini tidak usah khawatir kalau saudara dianggap gak sama dengan saudara kita. Tapi nggak sembarangan orang bisa masuk di sini melalui seleksi yang cukup ketat. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan saat ini, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Seorang menjadi hamba Tuhan bukannya karena kemauannya sendiri, orang tua, istri, suami, atau orang lain, tetapi karena dipanggil oleh Tuhan sendiri, dan ukurannya di luar ukuran manusia. Ya, siapa yang pantas, siapa yang layak jadi hamba Tuhan? Saya sendiri sakit-sakitan, tidak ada orang menerima untuk bekerja. Saya dulu guru dan saya disuruh istirahat. Itu sama dengan dipecat sebetulnya. Saya tidak digaji lagi. Ya, kalau orang seperti Hari Mulyono begini, ya, perusahaan mana yang masih mau terima? Udah tua lagi. Ini lantai ini, lantainya siapa ini? Nggak bisa jadi pramugara, nggak bisa katanya. Yang langsing, yang atletis, ini sudah umur karu-karuan. Jadi saudara, kita semua jadi hamba Tuhan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang panggil kita. Dan Paulus mengatakan dia dipanggil menjadi rasul. Di dalam gereja Tuhan selain rasul ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada guru, ada 5 jawatan. Kemudian kalau kita turun ada majelis gereja, ada pelayan guru sekolah minggu, dan sebagainya. Di organisasi itu ada ketua umum, majelis pusat, ada ketua, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, ada departemen, ada ketua majelis daerah, ada sekretaris, bendahara, biro-biro, komisi daerah, mawil-mawil, sampai gembala-gembala. Berbeda-beda, tetapi semuanya adalah hamba. Yaitu Paulus mengatakan seorang yang melayani bukan karena digaji, tapi karena telah menjadi hamba, pakai kata doulos di sini. Seorang yang sudah dibeli oleh tuannya, seorang yang sudah menjadi milik tuannya, yang tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut dia harus dikasih berapa. Tugasnya hanya satu, yaitu
melayani dan mentaati Tuhan. Itu sebabnya tadi kita menyanyi. Kalau zaman dulu nggak begitu nyanyiannya. Kerja buat bukan terlalu manis biar pikul salib. Ya. Dulu aslinya itu biar sonder gaji. Asal terima perpuluhan kan. Tapi sonder gaji. Karena seorang hamba itu ya, hidupnya dari tuannya. Biar dia adalah seorang tuan yang bengis, tak bengis-bengisnya seorang tuan, tapi masih memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada para hamba-hambanya itu. Karena hambanya itu miliknya. Apalagi yang belum kawin, itu tuannya juga yang menyediakan istri atau suami kepadanya. Jadi kalau kelas persamaan ini ada yang belum menikah, ada enggak? Ya, kalau perempuan belum menikah itu itu cuma Tuhan sudah siapin itu. Kalau ada bapak gembala yang belum menikah, saya punya jemaat kaya raya yang masih gadis lagi, dia mau hamba Tuhan. Kalau mau nanti hubungi saya ya. Usianya 70 tahun. Modal kamu. Tapi Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara melayani Tuhan tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena Yesus sebagai majikan besar kita, dia penuh dengan belas kasih. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para hamba-hambanya. Makanya tidak ada hamba Tuhan itu yang mati kelaparan, mati telanjang, tidak punya pakaian. Tidak ada. Matinya itu mati kegemukan. Ini loh, hamba Tuhan gendut-gendut semuanya. Ini kan bukti pemeliharaan Tuhan. Makanya sebagai orang-orang tua jangan ragu-ragu kalau punya menantu hamba Tuhan. Ya, jangan pandang enteng kalau seorang jadi hamba Tuhan. Tuhan yang pelihara. Saya dulu tidak apa-apa. Tapi sekarang apa-apa ada. Dulu apa-apa nggak ada. Sekarang apa-apa ada. Semuanya dari Tuhan. Makanya saya sih kepinginnya punya menantu hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan yang terakhir yang botak. Saya maunya punya mantu hamba Tuhan. Ya, kalau jadi mantu saya langsung jadi putra mahkota. Saya serahkan, saya nginjil-nginjil saja. Nah, firman Tuhan mengatakan mereka itu dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan, dikhususkan. Jadi hidup kita yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, kita mau tidak mau harus bersedia dipisahkan. Hidup kita ini dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan bagi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Apa artinya dikhususkan? Dulu saudara sebelum menikah dengan saya, istri saya itu milik umum. Ya mantan-mantannya banyak juga. Ya, ini dia belum hadir karena dia diundang. Saudari ini diundang sarapan pagi bersama teman-temannya waktu SMA dulu. Lalu dia sama saya, Pak, aku nanti nyusul aku sarapan dulu ke teman-teman saya. Ya wis, ketemu abono, mantan-mantanmu gono ya. Saya relakan. Dulu milik umum dia, tapi sesudah menikah dengan saya, dia milik khusus. Cuma milik saya.
Dia istri saya. Tidak boleh ada orang yang memiliki dia. Begitu juga kita milik Tuhan, milik khususnya Tuhan. Hidup kita sepenuhnya hanya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita harus meninggalkan hobi kita. Ada di antara yang sudah meninggalkan kampung halaman kita, dunia lama kita tinggalkan semuanya itu. Dan Petrus bertanya kepada Yesus dalam Injil Markus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang sekalipun disertai beberapa penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi tidak rugi saudara kita meninggalkan semua karena Yesus. Dan di Tuhan kita akan menerima 100 kali lipat. Saya saudara menjadi hamba Tuhan itu meninggalkan kampung saya, saudara-saudara saya. Saya pikir jadi hamba Tuhan gak punya saudara. Waduh, tapi sekarang saudara saya itu banyak saudara. Melebihi saudara kandung. Kalau saya ke Medan, ke Jakarta, ke Manado, ke Makassar, sampai Papua, ya, asal saya tulis, asal saya upload di Facebook itu, OTW ke Jakarta, OTW ke Makassar, OTW ke Manado, ya. Nggak lama itu, telepon mantan murid-murid saya sekolah kita. Om, saya jemput Om. Om, kita makan dulu. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak pernah sendirian, saya tidak pernah kesepian. Banyak saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Belum lagi, ya saya meninggalkan warisan, saya meninggalkan harta benda segala macam. Ya Tuhan lunasi 100 kali lipat. Dan terlebih lagi akan menerima hidup yang kekal sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi Tuhan tidak pernah bohongi kita. Melayani Tuhan itu pikul salib, benar. Melayani Tuhan mengalami penganiayaan. Paling tidak hamba Tuhan itu kadang-kala lebih dihormati di negeri orang, di jemaat lain daripada jemaatnya sendiri. Jadi mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Jadi Tuhan tidak pernah menutup saudara fakta bahwa kita ini juga akan mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus saja muridnya 12, Yudasnya 1. Jadi kalau DMD ini 24 paling kurang, Yudasnya 2. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi fakta seperti itu. Jadi biasa ya. Difitnah teman, ditikam teman, ditinggalkan teman, biasa. Yesus sendiri ditinggalkan semua muridnya waktu dia menderita ditangkap. Ya, Petrus ditanya sama cewek kecil, gadis kecil, kamu kan muridnya dia, golongannya dia. Wah, enggak, saya enggak kenal dia. Itu saudara. Kalau ada orang tanya, kamu dimusnahkan pilih Pati? Oh enggak, saya enggak pilih dia. Aku rapok, kenapa saya enggak pilih?
Ini hanya contoh saja. Seperti itu. Di depan manis-manis, ternyata milih Hari Mulyono. Tapi saya itu legowo ya. Di Jawa Timur itu saya mengaminkan, saya membiarkan kita beda pilihan dan tetap harus saling menghormati. Sekalipun beda pilihan, tetap bersahabat sebagai teman hamba Tuhan. Begitu loh ya. Beda pilihan, tapi tetap jadi teman. Bahkan teman yang mesra. Gitu loh. Boleh jadi kita makan sehidangan satu meja. Mau beda pilihan silakan, nggak apa-apa. Ya. Saya ini hidupnya melayani Tuhan itu hitung-hitung hanya kemurahan Tuhan. Dulu mau mati di desa saya kan nggak ada artinya. Jadi saya tidak pernah memikir jadi apa. Masih boleh hidup ini sudah syukur alhamdulillah. Apa yang melebihi daripada hidup? Jadi asal saya hidup melayani Tuhan, wes saya ini jadi apa jadi tidak pernah pikir. Terserah urusannya Gusti Allah. Itu loh. Jadi siapa dulu yang jadi tidak masalah. Apalagi di Jawa Timur ini kita sudah punya punya aturan yang jelas, punya patokan yang jelas. Siapapun yang jadi itu akan didukung semua. Seandainya saya nggak jadi, saya akan mendukung yang jadi semuanya. Ya, nggak usah kita saling benci, saling bermusuhan. Apa itu? Beda pilihan saja kok lalu bermusuhan itu. Ini kayak anak kecil itu. Ya, mari kita jadi dewasa ya. Tujuan akhir kita ini loh, bukan cuma menerima 100 kali lipat, jadi ketua MD, jadi maulid, jadi apa. Tapi hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Makanya dalam waktu mupes begini terus Tuhan datang ya opo kira-kira. Masih layak kita diangkat Tuhan nggak kira-kira? Dan tugasnya adalah untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tugas kita yang utama bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal, bukan untuk berkuasa, tetapi tugas kita yang utama memberitakan nama Yesus. Baik lewat perkataan kita maupun lewat perilaku kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Yesus anak Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada satu gereja yang agak maju-maju, dan suatu ketika ada tamu hamba Tuhan memberitakan Yesus yang bersalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menebus dosa, Yesus yang mengampuni dosa, Yesus yang menyembuhkan. Tiba-tiba terjadi satu kebangunan rohani. Ada orang yang percaya, bertobat, minta dibaptis. Kira-kira sudah 10 tahun tidak terjadi. Ketika gembala itu ditanya, kenapa kami saat ini tidak ada orang yang percaya, tidak ada pertobat baru? Lalu ditanya, sejak kapan kamu tidak memberitakan nama Yesus? Kurang lebih sudah 10 tahun. Hanya khotbah-khotbah yang lain, khotbah filsafat, khotbah macam-macam, sampai khotbah tentang bagaimana potong rambut. Loh, ini apa itu? Kurang pegawaian. Tugas kita hanya memberitakan nama Yesus.
Dan saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dibalik kasih karunia itu ada satu tanggung jawab, memberitakan nama Yesus tadi supaya orang yang belum percaya menjadi percaya dan orang yang percaya itu menjadi taat. Secara kuantitas dan secara kualitas. Ini adalah berhubungan dengan pertumbuhan jemaat. Dengan memberitakan Injil, bukan comot sana, comot sini. Oleh sebab itu, mari saudara khususnya yang baru tamat kelas bersama, biar sukar bagaimana, biar sulit bagaimana, mari kita beritakan nama Yesus. Saya tugaskan jemaat yang saya layani untuk memberitakan nama Yesus. Paling tidak satu orang bawa satu orang lagi. Ternyata ada satu orang bawa lebih. Nah, ini saudara Dr. Roy Kowal ini mengajar di Unibro. Nah, dia bersaksi di sana dan dia bawa mahasiswanya 400 orang ke gereja. Nah, Roy, kalau ada yang iming-iming kamu mau ajak ikut gembala jangan mau ya. 400 orang Unibro, 500 orang dari Unitri, waduh, hampir 1000 orang. Ini hanya Roy ini bawa, sudah segitu. Dan setiap orang itu satu orang bawa satu orang. Ini harus kita tekankan, memenangkan jiwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah, bagaimana Paulus melayani? Nomor 1, dengan mengucap syukur, ayat 9. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Mari saudara kita melayani, berterima kasih atas domba-domba yang Tuhan percayakan, karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Biar kita jungkir balik berusaha sampai duburnya keluar, kalau Tuhan tidak percayakan nggak bisa dapat semua. Ada mbak Tuhan datang di rumah saya. Pelayananmu di mana? Di Jogja, Om. Jadi apa kamu gembala, Om? Jemaatmu berapa? Cuma 1, Om. Kok cuma 1? Kenapa, Om? Firman Tuhan kan bilang gembala adalah kawanan domba. Kawanan itu lebih dari 1, bos, saya bilang begitu. Loh, 1 saja simpatisan, Om. Waduh, silakan. Ya berarti Tuhan tidak percayakan sama kamu. Mungkin kamu guru juga enggak. Mungkin kamu penginjil. Oh ya, mungkin penginjil. Kamu sudah menginjil di mana? Oh, di mana-mana seluruh Indonesia. Yang dibaptis berapa? Enggak ada, Om. Yang kamu doakan semua berapa? Enggak ada. Yang mati banyak, Om. Waduh, ya apa kalau begini nih kamu? Terus terang saja ya, kamu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan panggilan itu urusan sama Tuhan. Tapi buktinya sudah dikonfirmasi dengan buah-buah pelayanan kita. Hasil dari pemberitaan Injil yang kita beritakan, firman Allah yang kita beritakan. Jadi saudara, kalau ada satu jiwa, terima kasih. Terima kasih. Itu artinya Tuhan kirim jiwa itu. Satu saat ibadah yang ke-6 jam 7 malam. Saya itu sudah ibadah 5 kali mulai jam 7 pagi. Saya capek. Lemas, capek sekali. Kemudian, ya Bapak, istri saya tanya, itu namanya. Boleh ya apa sih? Itu karena sepisannya harus getno lah. Pakai rekaman yang mama yang nungguin. Itu loh, antara itu loh apa yang teko. Saya lihat di CCTV, di kamar saya ada CCTV. Waduh, penuh lah. Jam 7 itu penuh yang datang. Langsung saya itu seperti semangatnya itu timbul kembali. Mendidih darah saya.
Ya, capek saya langsung hilang, saudara. Apalagi saya melihat banyak orang yang berarti banyak kolektor ini ya. Sayang kalau nggak dilayani. Nah itu saudara. Nah jadi melayani, hargai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jangan sering-sering ditinggal pergi. Karena aturannya kan 2 bulan. Hati-hati. Apa tuh Anda boleh meninggalkan jemaahnya. Tapi ada yang nakal, pergi 2 bulan, kurang 1 minggu pulang. Sudah 1 minggu pergi lagi. Selamat datang Pak Wali Kota. Nah, kemudian Allah melayani dengan segenap hati. Ayat 9. Dengan segenap hatiku aku melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan jangan separuh-separuh hati. Tuhan minta segenap hati. Minta kesungguh-sungguhan kita dalam melayani kepada Tuhan. Sudah begitu melayani Tuhan, hatimu jangan kemana-mana lagi. Sepenuhnya hatimu kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percaya. Karena saya tidak begitu pusing ya, jadi majelis pusat ya, jadi majelis daerah, jadi majelis wilayah, jadi majelis dapur kan. Tetapi saudara, mari kita berikan sepenuh hati kita kepada jiwa-jiwa kita. Jadi melayani itu dengan cinta, mencintai Tuhan, mencintai jiwa-jiwa. Tidak peduli dia kaya atau dia orang miskin. Ada cerita sama saya, Om, saya salut Om. Kenapa? Orang-orang miskin juga perhatikan. Ada jemaah yang pindah sama saya cerita, loh, dari mana kenapa? Loh, kalau gembala saya dulu Om, kalau ada orang miskin yang gak masuk gereja dimarahin Om. Nah, kamu minggu kemana? Oh, maaf, tante, saya ada saudara meninggal. Makanya kamu ini gak diberkati, soalnya kamu ini meninggalkan ibadah. Mengerti kamu? Iya maaf tante. Minggu depan datang ya? Iya tante. Lalu ada jemaah yang kaya datang. Loh, minggu kemarin kemana bro? Aduh saya ke Australia. Tante. Oh iya. Kalau begitu minggu depan ya, bertugas menjadi penerima tamu. Dia bilang, maaf tante, minggu depan saya ke Eropa. Lo gimana tante? Ya wis gak apa-apa, bisa diatur ya. Ya sih oke gak di sana ini ya. Bisa diatur kan. Nah seperti itu ya. Wah saya gak peduli, kaya miskin tak seneni aja salah. Bahkan ada orang kaya mau ngatur saya, tak usir sama saya. Betul, tak usir, tanya Oki. Oki ini juga tak usir bolak-balik. Kamu tak usir. Haleluya. Melayani Allah adalah saksiku. Sekalipun jemaat tidak tahu, istri tidak tahu, tapi Tuhan yang menjadi saksi tahu perilaku kita, sepak terjang kita. Itu kan Tuhan nggak tahu apa. Atau ketika almarhum Bapak Pendeta Silasiono itu nyarikan hotel di Surabaya, lalu saudaranya dari Jawa Tengah itu ada hamba Tuhan di hotel lagi cari-cari kamar. Begitu tahu Pak Sidul, Om, aja Om, wah aku nyarikan kamar, saudara-saudaraku datang, wah sudah Om, begitu, nanti ketemu ya Om, saya pergi dulu. Lalu pegawainya hotel tanya, loh Pak, kenal sama orang itu tadi? Ya kenal, itu pendeta. Oh pendeta. Iya Pak. Kalau begitu Bapak juga mau booking. Iya mau booking untuk saudara. Maksud saya, Bapak juga mau booking cewek Pak. Apa itu Pak? Goblok. Loh Pak, teman-teman Bapak tadi itu sedang mau booking cewek. Wah, benar, loh dia itu langganan di sini Pak. Cobalah saudara. Hamba Tuhan gembala.
booking cewek pelacur di hotel. Menurut makanya aku curiga, jadi kan dulu mau dewean curiga itu. Pemana nggak gue bocor nih? Nah, maksudnya Tuhan saksi, Tuhan yang menjadi saksi. Lu betul, saya tuh di Jakarta ya. Samarinda pulang dari rapat kemalaman, jadi baru besok bisa pulang. Malam-malam jam 11 aku ditelepon. Ring, begitu. Loh ya Pak, Bapak perlu selimut. Loh sudah ada selimutnya. Selimut yang lain. Selimut apa? Selimut yang hidup Pak. Oh itu maksudmu. Ya aku sudah bawa istriku. Bapak kan bisa pindah ke kamar lain. Wis langsung tak tutup Pak. Waduh kalau jisman gak tahu. Godaan ini di mana-mana. Tapi Tuhan adalah saksi kita. Mari kita melayani dengan hati, tapi juga dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Dan melayani itu dikatakan, aku berdoa ayat 10, semoga dengan kehendak Allah atau akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi saudara, bukan hanya panggilan yang Tuhan beri, jiwa-jiwa yang Tuhan beri, termasuk kesempatan. Jadi mari kita gunakan waktu ini sebagai kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melayani kepada Tuhan. Ini ada lagunya loh. Tadi saya ditanya, kalau saya firman Tuhan lagunya apa mau disiapin? Hidup ini adalah kesempatan. Jangan lupa ya, hamba Tuhan itu ada jam terbangnya. Yesus hanya 3,5 tahun. Rasul Paulus kurang lebih 18 tahun. RM Suprapto 20 tahun. Kemarin di Malang. Ibu Suprapto juga 20 tahun jadi gembala. Saya mulai tahun 77 tahun sampai sekarang tahun 2022 sudah sekian tahun. Jadi setiap kita punya jam terbang. Ya. Mengapa Pendeta Awodatu sudah pulang ke rumah Bapak? Ini kan sudah jam terbangnya sampai bisa. Padahal soal duit saudara, kalau membayar dokter beli obat itu duitnya nggak ada selingnya. Mengapa Bapak Wakari kok belum berangkat? Karena jam terbangnya masih belum tiba. Kenapa nok mandi sudah dipanggil Tuhan? Ya karena jam terbangnya sudah habis. Kenapa Pak Yanjo Mopodasar masih hidup sampai sekarang? Dia sudah sakit mau mati. Ya, jam terbangnya belum habis. Saya mendengar, saya besuk dia di Surabaya itu saja. Gua sudah terkapar ngorok. Teman-teman bilang gua mati wong itu. Ya. Tapi saya bilang ini, kalau Tuhan masih mau pakai beliau tidak akan mati-mati sampai nanti jadi yang lagi. Ya. Buktinya masih seger buker begitu. Tapi sekarang seger, besok mati nggak tahu. Oleh sebab itu mari kita siapkan hidup kita ini. Jangan pikir kita akan hidup selamanya. Yang kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya melayani kepada Tuhan. Kesempatan ini mahal. Ada orang yang masih ingin melayani tapi Tuhan sudah tidak lagi beri kesempatan. Sementara ada yang Tuhan beri kesempatan waktu disia-siakan. Dan untuk apa? Ayat 11. Rasul Paulus masih menginginkan untuk mendapatkan buah. Mari kita melayani jemaat kita doakan, kita puasa, kita khotbah yang baik. Bukan supaya perpuluhannya besar, kolektornya banyak,
tapi supaya mereka tumbuh dan mereka boleh berbuat dalam kehidupan mereka, menjadi dewasa dan berbuat. Dan Paulus mengatakan ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepadamu juga yang diam di rumah. Kalau orang hutang uang, selama hutangnya dibayar lunas sudah selesai. Tapi yang dimaksud Paulus dengan hutang ini adalah hutang nyawa kepada Tuhan. Dia berkata di antara para rasul itu, aku yang paling besar dosanya, tapi Kristus rela mati untuk diriku. Dia berhutang kasih kepada Tuhan. Dan seberapa banyak juga dia membayar hutang, yang berarti dia melaksanakan kewajibannya. Hutang kepada Tuhan tidak pernah lunas kita bayar sampai kita tinggalkan dunia. Itu sebabnya mari kita selalu ini jadi hamba Tuhan yang punya tanggung jawab, yang terbeban kepada jiwa-jiwa. Saya dari tugas pertama yang saya dapat itu adalah langsung pergi ke Kupang, tidak boleh pulang, memakamkan pendeta almarhum David Posuma hari Jumat. Tapi selesai itu saya ditahan oleh gembala dan majelis-majelisnya sampai Minggu. Sampai Minggu. Waduh, saya ini belum pulang. Bagaimana meninggalkan Jumat? Tolong Bu, tolong Om. Itulah. Walau saya Minggu gak pulang itu saya gak bisa tidur, gak enak. Kalau saya telepon Roy berpelayani hari Minggu. Siap Om. Siap Om. Jadi Om kapan pulang? Om gak pulang gak apa-apa, bisa layani terus. Setiap layani dapat kolektor dia. Jadi intinya mari kita selalu berbebannya kepada jiwa-jiwa, bertanggung jawab. Haleluya, dalam melayani kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Selama kita memberitakan Injil, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Kiranya saudara-saudara semua, khususnya yang ikut kelas bersamaan ini, akan disertai kuasa Tuhan yang hebat, yang besar. Dan saudara akan berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
yang baik di dalam nama Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami bukan saja hamba-hamba Tuhan sebagai pendengar firman Tuhan yang setia tanpa melakukannya dalam kehidupan kami, tetapi kami bersyukur, kami dimotivasi bekerja terus melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami percaya Roh Kudus menanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, supaya bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu kami sangat terbatas. Kami tidak dapat berbuat sesuatu tanpa kasih karunia-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dari kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami letakkan di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami semua. Ampuni kami dari segala kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Berkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Seberapa lama Tuhan kehendaki untuk memberitakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dimanapun hamba-Mu berada. Injil-Mu diberitakan dengan leluasa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan